Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ali Padilla, saya dari Politeknik Negeri Indramayu. Jurusan saya yaitu Teknik Informatika dan program studi saya adalah D4 Sistem Informasi Kota Cerdas atau yang sering dikenal Smart City. Mungkin saya sekarang berada di semester 6 dan sebagai mahasiswa aktif juga. Oke, mungkin itu perkenalan dari saya. Kita lanjut ke 4 pertanyaan yang ada di GSA ini. Yang pertama, apa yang paling kamu sukai dari inovasi teknologi atau budaya perusahaan Google? Mengapa menjadi GSA adalah cara terbaik bagimu menyalurkan antusiasme itu di kampus? Oke, mungkin saya akan menjawab. Jawaban saya adalah hal yang paling yang saya sukai dari Google bukan hanya tentang teknologinya, tetapi bagaimana cara Google membangun suatu ekosistem inovasi yang inklusif dan dampaknya itu secara global gitu. Nah, Google tidak hanya menciptakan produk seperti Google Search, terus juga YouTube, The Google Spreads dan lain-lainnya, tetapi juga membangun budaya problem solving di mana kolaborasi dan think 10 kali better dan not 10% better. Nah, saya terinspirasi oleh Google, bagaimana Google memadukan teknologi dengan empati pengguna. Setiap produk terasa dibuat untuk memudahkan banyak orang, dari mahasiswa yang menggunakan Google Docs untuk sharing atau kolaborasi, terus juga ada UMKM yang bertumbuh lewat Google Business Profile. Nah, selain itu menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik bagi saya. Untuk yang pertama adalah menjadi jembatan antara inovasi Google dan juga mahasiswa dimanapun, terutama di kampus saya. Yang kedua adalah mendorong mahasiswa agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga bisa menjadi creator dan problem solver gitu. Nah, yang ketiga adalah membawa mindset grow up dan eksperimen ke dalam budaya kampus. Bagi saya GSA bukan sekadar titel, tapi juga GSA adalah platform untuk membangun ekosistem digital yang dimana progresif di kampus dan ya berkelanjutan seperti itu. Mungkin itu jawaban pertama saya dari satu pertanyaan dan kita lanjut ke jawaban yang kedua. Yang kedua adalah kegiatan interaktif untuk acara Touch and Chill ya. Nah, mungkin di sini untuk acara Touch and Chill saya sudah ada kepikiran. Ketika saya membuat acara Touch and Chill, saya akan merancang kegiatan yang bernama Google Mystery Lab Solve It with AI gitu. Nah, konsepnya itu jadi nantinya peserta ini akan terbagi menjadi beberapa tim dan diberikan sebuah real life campus problem. Misalnya manajemen waktu, terus juga kesulitan mencari beasiswa misalkan, dan mungkin yang sering adalah burnout akademik, apalagi misalkan rata-rata yang anak TI ataupun yang lain gitu yang saya rasakan. Ada teman-teman yang saya yang seperti itu. Oke, tantangannya yaitu dimana nanti akan ada waktu 45 menit. Setiap tim ini harus menggunakan produk Google. Seperti misalkan ada yang menggunakan Google Gemini, terus juga ada Google Docs, Google Sheet, Google Slides atau Canva, dan juga ada Google Drive untuk nantinya presentasi. Seperti itu. Nah, tujuan dari kegiatan ini yaitu yang pertama menyelesaikan masalah secara kreatif, terus juga yang kedua menggunakan teknologi Google secara langsung. Jadi langsung apa ya, langsung diamalkan gitu, jadi langsung menggunakan produk Google-nya. Nah, terus juga melatih teamwork dan problem solvingnya. Oke, nah di akhir acara nantinya juga setiap tim pitching solusinya itu solusi mereka dengan gaya mereka, dengan gaya yang santai gitu, bukan bukan gaya yang terlalu formal gitu. Itu untuk memudahkan mereka gitu. Nah, terus nantinya akan ada voting di mana nanti ada dua kategori, yaitu yang pertama ada most creative solution dan yang kedua adalah most impactful ID. Nah, kenapa ini menurut saya out of the box? Karena bukan cuma sharing materi di acara ini, tetapi nantinya juga akan ada experiential learning, plus juga funnya juga ada, terus juga ada kompetitifnya, serta relevan gitu dengan kehidupan mahasiswanya. Oke, mungkin itu jawaban saya yang kedua. Yang ketiga yaitu pengalaman berpikir out of the box. Nah, mungkin ada beberapa pengalaman. Pengalaman
yang pertama, saat saya mengembangkan sebuah sistem informasi prestasi mahasiswa itu di project 1 saat saya semester 2. Semester 2 karena ada project 1, saya diharuskan membuat prototype ataupun website dan harus bermitra gitu. Nah, waktu itu saya bermitra dengan kampus saya sendiri itu dari bidang kemahasiswaan. Nah, itu membuat sebuah namanya sistem informasi prestasi mahasiswa gitu. Nah, tapi di sana saya menemukan masalah besar yang dimana mahasiswa ini tidak tahu informasi lomba dan beasiswa karena semuanya biasanya tuh tersebar dan hanya diketahui dari mulut ke mulut gitu. Ibarat orang terdekat aja gitu. Jadi nggak merata ke semua orang. Nah, mungkin itu menurut saya jadi sebuah masalah gitu. Nah, tapi masalahnya itu bukannya kurang dari informasinya, tapi kurangnya sistem distribusi informasi yang tepat dan juga yang terstruktur lah. Jadi enggak terstruktur gitu informasinya. Nah, ketika waktu itu saya membuat website, berpikir bagaimana kalau sistem ini tidak hanya menjadi portal informasi tetapi juga yang pertama memiliki fitur reminder otomatis, yang kedua menampilkan mahasiswa berprestasi ini sebagai role model gitu buat mahasiswa yang lainnya supaya menjadi bukan acuan ya tapi lebih ke motivasi gitu untuk mahasiswa lainnya. Terus yang ketiga adalah menjadi pusat ekosistem prestasi kampus. Nah, proses berpikir saya di mana yang pertama pasti mengidentifikasi dari akar masalah, saya menanyakan dulu ke teman-teman dan yang lainnya. Yang kedua memetakan stakeholder yaitu mahasiswa, admin dan juga dosen. Yang ketiga mendesain solusi berbasis kebutuhan yang nyata. Dan yang keempat menguji prototipe dan meminta feedback dari stakeholder tadi. Oke, nah hasil output yang saya harapkan pada waktu itu adalah mahasiswa tidak lagi bergantung pada relasi pribadi untuk tahu informasi karena sistem ini menjadi lebih transparan dan inklusif untuk siapapun, dimanapun dan kapanpun juga ketika ada yang namanya informasi beasiswa ataupun prestasi lainnya. Nah, namun pengalaman out of the box saya tidak hanya di situ saja. Saya pernah berada di situasi di mana mahasiswa sebagai mahasiswa yang merantau gitu mencari cara untuk menambah pemasukan di mana sebagai uh, apa ya mahasiswa yang ada di daerah rantau tadi gitu. Nah, tetapi dalam hal mencari keuntungannya itu tidak mengganggu fokus akademik dan organisasi saya pada saat itu. Nah, saya tertarik pada dunia affiliate marketing, tetapi saya sadar waktu itu persaingannya tinggi dan juga banyak konten yang terasa generik lah gitu. Nah, mungkin masalahnya bukan hanya bagaimana menjual produk, tetapi bagaimana menciptakan konten yang relevan, otentik, dan memiliki nilai tambah. Nah, disinilah saya berpikir out of the box sebagai mahasiswa. Alih-alih hanya membuat konten promosi biasa, di situ saya memanfaatkan yang namanya Google Gemini. Di mana Google Gemini ini saya uh, gunakan untuk membuat sebuah konten membantu saya dalam yang pertama menganalisis tren dan kebutuhan audiens atau follower saya gitu. Yang kedua membantu merancang angel konten yang unik. Terus juga yang ketiga membuat variasi hook yang lebih gampang. Yang keempat mengoptimalkan copywriting agar lebih persuasif tapi tetap natural juga gitu. Nah, hasilnya ketika saya berkecimpung di dunia affiliate dengan menggunakan AI berbeda dengan yang lain dan saya menggunakannya Google Gemini, konten saya menjadi lebih terstruktur, lebih menarik dan engagementnya juga meningkat karena terasa lebih relevan dan tidak seperti iklan yang biasa-biasa saja. Nah, dari pengalaman ini saya belajar bahwa AI bukan untuk menggantikan kreativitas manusia, tetapi untuk mempercepat proses berpikir dan memperluas perspektif kita. Seperti itu. Nah, pengalaman ini membangun sistem informasi prestasi kampus dan menjalankan affiliate marketing. Itu pengalaman saya dengan adanya bantuan Google yaitu Google Gemini membuat saya semakin yakin bahwa teknologi jika digunakan dengan strategi dan empati bisa menjadi alat pemberdayaan, bukan sekedar alat otomatisasi gitu yang otomatis. Nah, itulah mindset yang ingin saya bawa sebagai Google Student Ambassador di tahun 2026 ini. Menggunakan teknologi Google bukan hanya untuk konsumsi tetapi untuk menciptakan
nilai, dan juga peluang di masa depan. Oke, itu pertanyaan saya yang ketiga. Lanjut ke pertanyaan keempat. Jika saya terpilih menjadi GSA, mungkin jika saya terpilih menjadi GSA dalam 3 bulan pertama, saya ingin menciptakan yang namanya Google Forward Campus Movement gitu. Nah, dimana di sini tuh saya kepikiran target saya adalah 2 event besar, yaitu Tech and Chill plus workshop produktivitas digital, serta 1 kolaborasi lintas organisasi kampus, dan juga 1 digital campaign tentang smart productivity. Nah, momen paling membanggakan bagi saya ketika saya menjadi Google Student Ambassador, bagi saya bukan ketika nama saya dikenal, tetapi ketika saya melihat ataupun ada mahasiswa di sekitaran saya ataupun di luaran saya yang mereka berkata ternyata teknologi Google bisa membantu aku berkembang. Nah, itu mungkin akan lebih bangga untuk saya. Seperti itu. Dan dampak yang saya ingin ciptakan yaitu yang pertama, mahasiswa lebih percaya diri menggunakan teknologi dengan tepat dan juga dengan empati juga, tidak hanya sekedar otomatisasi gitu. Yang kedua adalah muncul komunitas digital entusias di kampus, karena ya mungkin sekarang adalah zamannya dunia digital ya, dimana saya juga dari prodi Sistem Informasi Kota Cerdas yang mengotomatisasi dari yang konvensional ke digital gitu, perancangan kota-kota yang digital seperti itu. Dan juga yang ketiga adalah kampus menjadi lebih adaptif terhadap transformasi digital yang dibawakan. Nah, saya ingin peran GSA bukan berhenti di event, tapi menjadi awal dari budaya digital yang berkelanjutan. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang salah. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.